ataupun yang melaksanakannya, sehingga ada kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Jadi saya rasa kita juga sependapat dengan pendapat beliau yang pada dasarnya kadang begini. Kadang-kadang banyak para ulama, saya tidak mengatakan ulama, para asatid, para da'i atau doa, kebanyakan kalau sudah berceramah, kalau sudah memberikan pengajian, kalau sudah punya majlis, itu biasanya kadang-kadang tidak mau dengar majlis yang lain, tidak mau mendengar penceramah yang lain, tidak mau mendengar pengajian yang lain. Nah, itu kebanyakan kita. Kenapa? Karena sudah merasa kalau dianya penceramah, tidak mau diceramahi. Kalau kita sudah merasa guru, tidak mau digurui. Tapi mestinya kalau memang itu bisa, dan kita lihat para ulama-ulama kita yang ada di Kalimantan, coba lihat di dalam majlis beliau, satu guru yang memberikan pengajian, berapa guru yang belakang beliau duduk hadir di dalam itu majlis. Kalau kita saat ketika ada pengajian, bahkan ketika guru itu datang, kebetulan jadwalnya tabrakan, salah, pulang. Bukan jadwal saya ya, ayolah pulang. Padahal dia datang sudah. Berarti kan tidak ada kegiatan lain yang kalau sekiranya beliau duduk di situ juga ikut mendengarkan, paling tidak ilmu beliau dapatkan. Nah, kita yang seperti itu kadang-kadang ada yang masih kita perlu koreksi. Ini usikum wa iyaya nafsi. Kadang-kadang ada rasa yang seperti itu memang. Kalau sudah kita yang belajar, kalau kita yang sudah mengajar, kalau kita sudah yang berceramah, seakan-akan kita sudah punya banyak ilmu. Padahal kadang banyak ilmu yang kita dapatkan dari penceramah yang lainnya. Banyak ilmu yang kita bisa dapatkan dari ustadz-ustadz yang lain. Permasalahannya tidak mau duduk bersama, itu dia. Nah, untuk di tembilan saja kita masih minim sekali. Minim ulama yang memang kita jadikan sebagai panutan, sehingga ketika beliau menyampaikan ceramah, ketika menyampaikan pengajian, ustadz-ustadz yang biasa ceramah kalau bisa duduk di belakang juga ikut menghadiri. Itu mestinya, karena itu menambah wawasan. Kan spesialisasi kita kan ada. Ada yang mungkin takhasusnya di bidang tafsir, dia lemah dan tidak begitu paham dengan fikih. Nah, datang kepada guru yang ahli fikih untuk mengkaji fikih. Yang ahli fikih mungkin kurang atau tidak banyak paham dengan spesialisnya hadis. Datang kepada ustadz yang memang mengkaji banyak atau ahli di bidang ini yang semestinya al-iqaq wal al-akhdhu wal 'ata. Memberi iya, menerima juga iya. Kita kadang-kadang ini yang masih kurang. Jadi ini perlu untuk kita koreksi diri kita, sehingga kita bisa lihatlah masih belum dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Sehingga kalau kita sudah merasa tidak perlu lagi untuk penambahan ilmu, tidak perlu lagi mendengarkan ceramah orang, tidak perlu lagi mendengarkan pengajian ustadz ini, ustadz itu, kita juga ustadz. Nah, ini yang susah. Mestinya kita juga bisa dapat wawasan. Bukannya kita hanya sebatas memberi. Kalau kita tidak punya wawasan, apa yang kita bisa beri? Faqidu syai' la yu'ti, kata ulama. Tidak punya, tidak akan bisa beri. Maka harus ditambah ilmu ini. Di samping kita memutolaah, kita juga dengarkan bagaimana ustadz-ustadz yang lain yang memang mungkin ahli di bidang tertentu yang kita tidak ahli di bidang ini. Jadi menghilangkan ada rasa gengsi itu perlu. Ini mungkin yang masih bersarang di dalam diri kita, sehingga kalau kita lihat pengajian-pengajian yang ada di Tembilan ini, siapa yang mengisi Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, Ustadz E itu tidak ada. Kita positif thinking lah, mungkin beliau juga punya jadwal. Oke lah, tapi ketika jadwal-jadwal pengajian tidak ada, saat ketika itu dilaksanakan pengajian yang diisi oleh Ustadz A, pun ustadz-ustadz ini tidak ada, kemana larinya? Nah, ini yang kita masih belum bisa mencontoh. Saya sering melihat seperti Guru Bahir, Masya Allah, para asatid, para masyaikh juga duduk berdampingan di belakang beliau untuk mendengarkan pengajian. Ini yang kita harus bisa terapkan mestinya. Jadi, tidak saja itu tadi. Kan saya katakan ada yang mungkin lebih pengetahuannya di bidang tertentu. Yang para asatid ini juga di bidang tertentu. Jadi ada istilah memberi dan juga bisa Nah, ini yang mestinya. Jadi kalau di grup saya sering baca, harus mutolaah begini.
para asatid itu memang perlu. Jadi bukan hanya memberi saja, tapi tidak pernah menambah masukan ilmu. Nanti ujungnya tidak ada ilmu kita, itu hanya yang disampaikan. Nah, ini yang repot. Apa? Nah, itu satu di antaranya yang kita inginkan. Ya kita husnudzon saja lah. Mungkin beliau-beliaunya juga banyak tabrakan waktu sehingga beliau tidak bisa untuk hadir. Yang paling tidak kalau bisa satu kali umpama di waktu-waktu tertentu. Contoh kecil saja, kalau dengan peringatan Isra Mi'raj yang mungkin tidak banyak tabrakan, tapi kalau sudah dari ustadz luar, itu banyak yang datang. Itu pun kadang-kadang. Ini perlu kita koreksi lah. Saya juga perlu untuk mengoreksi diri. Kadang-kadang mungkin malas, padahal belum tentu kita ilmunya seperti ilmu para asatid yang lainnya, yang masing-masing punya kelebihan di bidang-bidang tertentu. Jadi saling memberi. Jadi saya rasa kalau masalah sertifikasi itu memang perlu. Apalagi kalau Gus Bahak bilang apa? Kalau kita yang memang lulusan pesantren tidak mau mengajar, tidak mau kasih tahu kalau kita ahli di bidang tertentu, sementara yang mengajarkan agama yang bukan ahlinya, masa kita kalah? Bidan saja itu ada papan namanya, bidan siapa? Bidan Yanti umpamanya. Ini mengisyaratkan, menunjukkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Amun hendak berperiksa, amun hendak beranak, datangi bidan itu. Jangan salah bidan. Ini bidan beranak. Jangan datang bidan apa umpamanya? Bidan pijit-pijit, jangan. Itu tujuannya biar supaya tidak salah. Jadi kalau dalam urusan dunia saja, ini kata mengambil istilah Gus Bahak, dalam urusan dunia saja ada spesialisnya yang kita harus tuju biar kita tidak sesat, biar kita tidak cedera, biar kita tidak celaka. Dokter pun juga demikian, spesialis penyakit dalam. Datang kita ke spesialis penyakit hewan, ini bahaya, bukan ahlinya. Itu kenapa? Biar dikasih papan nama, biar kita tahu kemana kita harus menuju, kemana kita harus berkonsultasi. Nah begitu juga dengan ulama. Kalau memang ulama ataupun mereka yang paham di bidang hukum fikih, perlulah paling tidak juga diberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau masalah fikih, tanyakan kepada ustadz ini. Kalau masalah tafsir, tanyakan kepada ustadz ini. Kalau masalah hadis, tanyakan kepada ustadz ini. Biar tidak keliru. Ini yang bukan ahli fikih ditanyakan, akhirnya ngawur fatwanya. Ustaz, gimana kalau ada orang yang sekiranya bermaksiat, nanti kayak apa kita memproses nih jenazahnya? Ada usah timbai ke laut. Nah, ini fatwa apa? Kan ada ustaz yang berceramah itu yang menfatwakan amuninya mabuk timbai ke laut. Ini tidak begitu fatwanya. Kalau itu disampaikan ke khalayak ramai, orang memang ketawa-ketawa, tapi ini kan fatwa. Padahal di masa Rasul pernah kita temukan riwayat hadis yang dimana ketika seorang meninggal dan di saat ketika itu dia bermaksiat, Rasul ketika mendengar dia bermaksiat, Rasul tidak sholatkan. Tapi bukan berarti Rasul melarang sahabat mengerjakan fardu kifayahnya, karena dia muslim. Nah wajib bagi mereka untuk melaksanakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau dikerjakan sebahagian kita saja, saqata 'anil jami', gugur, bagi yang lainnya tidak ada dosa. Maka paling tidak tetap fardu kifayahnya dilaksanakan sekalipun dia meninggal dalam keadaan maksiat, selama dia memang beriman sebelumnya dan tidak ada ketentuan atau pernyataan yang menyatakan dia keluar daripada Islam, kita wajib tunaikan fardu kifayahnya. Adapun kita tidak mau mengerjakan, tak masalah. Oh, minta maaf, saya tidak ikut serta dalam melaksanakan untuk fardu kifayahnya, saya tidak ikut sholat. Yang lain silahkan, paling tidak keluarganya. Kalau dia mabuk, paling tidak kapan perlu kawan sepamabukkannya. Ayo panggilin kawan yang mabuk tadi, sholatkan kawan kalian. Oh, kadang-kadang namanya nyalatkan. Nah itulah nanti kalau kalian begitu lagi, tetap juga mabuk, mati kadang-kadang namanya bayangkan. Atau jadi teguran baginya. Minimal 1 orang, 2 orang keluarganya tetap ditunaikan kewajiban. Jangan fatwa timbai ke laut. Ini fatwa apa? Nah ini yang baru bahaya. Ustadz yang seperti ini berbahaya. Nah kita
kasih paham kalau mestinya kita bertanya kepada ustadz ini, ternyata kita bertanya kepada ustadz yang salah. Apa dampaknya? Berbahaya. Nah ini makanya juga spesial ataupun sertifikasi ini boleh-boleh, dan saya sebenarnya bagus, niatnya bagus kalau caranya benar. Karena bukan hanya ustadz ini bukan hanya sebatas pintar pandir. Kalau pintar pandir saja banyak, khutbah itu banyak, tapi yang paham akan agama tidak banyak. Nah di sini yang kita inginkan. Ya, jadi kita umat ini tahu kemana merujuknya. Kalau umpama masalah warisan, kemana merujuknya? Bagaimana dalam menyelesaikan masalah hukum waris? Kalau tidak benar bisa bertimpasan. Masalah harta ini masalahnya, dan itu banyak. Jangan salah mendatangi guru, jangan salah mendatangi ustadz. Nah disitulah kita perlu paham ini ustadznya mana di bidang fikih, mana ahli di bidang hadis, mana ahli di bidang mawaris, mana ahli di bidang tafsir. Sehingga ketika ada persoalan dan permasalahan kita bisa tanyakan. Nah ini gunanya sertifikasi, sehingga penambahan keilmuan itu perlu, tapi tetap caranya pun harus benar. Tidak ada unsur-unsur yang lain atau kepentingan-kepentingan yang lain. Niatnya untuk meningkatkan kualitas para dai, silakan. Saya sependapat, tapi ingat ada catatan. Bukan dengan yang menetapkan lulus atau tidaknya, atau lulus atau tidaknya, kepentingan-kepentingan duniawi itu tidak benar. Tapi kemaslahatan dan kebaikan untuk umat. Ya itu tadi, dunia saja punya spesialis. Coba lihat, ahli sedot WC. Nah di depan itu kan biar orang tahu ketika WC kita penuh spitengnya, jangan datang kepada yang bukan ahlinya. Hati-hati, bisa hancur, bisa meledak nantinya. Datang kepada ahlinya. Kok untuk apa ditulis? Biar orang tahu kalau ada masalah datang ke sana. Tapi masalahnya masalah WC, ini bukan masalah yang lain. Begitulah juga sebaliknya dengan urusan agama. Jadi kita pikir ada benarnya kalau mereka saja dalam urusan dunia menampakkan diri, begitu pula mestinya dengan kita yang memang punya bekal ataupun yang punya basic pesantren, yang sudah mengaji kitab fikih, khatam sudah dari yang basicnya sampai ke tingginya. Perlulah untuk juga dikasih tahu kepada masyarakat, nih loh, saya ahli di bidang tasawuf, saya ahli di bidang ini, atau ini saya ahli di bidang ini. Tujuannya bukan untuk menyombongkan, tapi biar umat tahu kemana harus merujuk dan seterusnya. Baik, wallahu ta'ala. Satu lagi memang, ayo silakan. Baik, yang pertama masalah hitungan zakat. Kita katakan zakat seorang wajib untuk mengeluarkan dari harta yang Allah titipkan bila sampai besok 85 gram emas. Jadi bukan 85 mayang emas, gram hitungannya. Mayang dengan gram tidak sama. Satu mayang 3,3
4 gram kurang lebih. Dan dihitung pada hari di mana ketika kita akan mengeluarkan zakat. Jadi kalau saat ini satu hal hitungannya dan kita akan mengeluarkan zakat itu, ini harta kita ada senilai 85 gram yang kita rupiahkan dengan harga emas pada waktu itu. Harga emas berarti apakah dengan harga beli atau dengan harga jual, dengan harga kita menjualnya. Jadi kalau dengan harga jual umpamanya berapa? Kita punya emas, harga emas kita jual, itu berarti anggaplah 2.800.000. Kalau dengan beli, dengan anggaplah semudah 3 juta untuk kita jual. Kalau beli 3.050.000 atau 3.100.000. Nah, yang mana kita jadikan patokan dengan harga kita menjual. Karena ini harta kita berarti sudah ada di tangan kita. Bukan dengan harta kita akan membeli. Berarti dengan harta yang kita punya berapa nominalnya? 3 juta kali 85 gram. Saya ulangi, bukan. 3 juta satu mayat, hitungan 3,4 berarti kurang lebih sekitar 90 juta rupiah. Kita gunakan nominal minimal yang wajib bagi seorang untuk berzakat bila mana harta yang ia punya senilai 90 juta rupiah. Nah, keluarkan zakatnya 2,5%. Nanti tahun depan apa harus juga 90 juta? Belum tentu, tergantung dengan harga emas. Jadi patokannya emas. Jadi bukan, saya tidak punya emas sebanyak 85 gram, tapi punya duit 200 juta. Tetap itu duit. Jadi bukan emasnya, tapi patokannya saja. Kita berpatokan kepada nilai emas untuk menghitung harta kita. Bukan berarti kita harus punya emas baru kita zakat. Kalau tidak punya emas tidak kita zakat. Tidak. Emas itu hanya dijadikan patokan nilai harta. Kalau dengan harga emas pada waktu di saat ketika kita wajib zakat 3 juta tadi umpamanya, nah kalikan dengan 3, berapa mayang? Berapa kalau 85 gram berapa mayang? 3,4 kali 85. Ya, gitu ya. Berapa mayang? 24 atau 25? Ayo yang punya otak kalkulator. 25 mayang. 25 mayang berarti kalikan satu mayang 3 juta. 3 juta dikali 25 berarti 75 jutaan ya. Nah, kalau dengan harta yang kita punya senilai 75 juta untuk saat ini, keluarkan zakatnya 2,5%. Tahun depan harga emas naik, berarti naik lagi. Bukan lagi 75 juta sesuai dengan harga jual emas, bukan harga beli emas. Itu yang kita jadikan patokan. Jadi ingat, bukan salah, bukannya punya emas dulu baru keluarkan zakat. Tidak itu. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi emas itu hanya jadikan ukuran berapa nilai emas pada hari itu dengan harta yang kita punya. Nilainya 85 gram emas. Jadi tinggal dikalikan berapa harga emas waktu itu kita jual, tinggal kalikan 85. Andai nominalnya dengan harta yang kita punya cukup, sudah wajib dengan kita berzakat kalau cukup haulnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan masalah dengan perangkat umroh yang kemudian uang yang kita akan bayarkan sudah disiapkan. Ini namanya kalau boleh kita katakan memberikan kemudahan qardul hasan, berarti pihak travel yang meminjamkan kita untuk bisa berangkat dulu, kan begitu dipinjamkan. Tapi sudah ada ketetapan berapa harganya yang kemudian mungkin dimudahkan dan ditabung dengan sedemikian rupa sehingga ketika kembali baru kemudian kita bayar. Tak masalah. Tak ada jadi masalah, itu boleh. Boleh, dan itu sifatnya membantu dan bahkan ya kayak kita lah. Ini saya hutangi, berangkatlah. Nanti ketika pulang kamu bayar. Yang penting dibayar. Ya. Jangan pulang nggak dibayar. Nah, yang nggak dibayar ini yang nggak boleh. Diblokir gitu sama pihak bank. Memang sebagai perjanjian di notaris, dana itu bukan di bank, setelah di bank, nanti dari. Tapi kan sesuai dengan nominal berapa yang kita akan gunakan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena nilainya, angkatlah kita berangkat 25 juta, ini duit yang kita setorkan.
lalu kemudian kita diberangkatkan, ini kan duit berarti sudah pilih travel. Ya, cuman travel tidak mengambil kecuali setelah kita pulang dari perjalanan umroh yang difasilitasi oleh pihak travel. Saya rasa tidak ada ininya, boleh kan seperti ta'awun. Menggunakan jasa dan jasa bank sama notaris ini kan tidak. Tapi kan kita bukan bayar bunganya, kita kan bayar ongkos berangkat kita. Kita membayar ongkos berangkat kita, bukan dengan kita membayar bunga. Lain kalau kita meminjam, umpamanya 25 juta tadi, kemudian diberangkatkan, tiba pulang wajib bayar setor dengan bunga sekian. Nah itu jelas yang tidak dibenarkan. Ini kan kita setornya tetap sebagaimana keberangkatan yang kita akan butuhkan dananya. Nah, jadi masalah. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.